Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Kita hamba Allah ya, yang senantiasa dilihat Allah, dilihat, diketahui, didengar dalam setiap keadaan. Maka hamba ini tetap hamba, maka dia tidak bisa untuk berbuat tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya dijalankan sama Allah. Tidurnya ditiduri sama Allah. Meleknya ya, semuanya ini manusia inilah haula. Tidak bisa apa-apa tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita merasa ini hamba Allah yang tidak bisa apa-apa, yang tidak punya apa-apa, yang selalu diawasi Allah, yang selalu didengar Allah, maka kita sangat berhajat, sangat kita mengharap setiap saat atas rahmatnya Allah, pertolongannya Allah, ampuninya Allah. Jadi andai kata manusia ini diberikan dia suatu titipan, amanah, kekayaan, itu pun bukan dapatkan dari hasil usaha dia, tapi ini amanah kekayaan, maka itu diberikan. Bila mana amanah itu yang Allah berikan dicabut, maka hamba ini miskin lagi. Karena memang dasarnya memang dia fukoro, ya, miskin. Diberikan dia ilmu sehingga dia mengerti sesuatu, alim. Ya, itu amanah dari Allah. Bila mana kealimannya itu dicabut, maka dia jahil lagi. Semuanya sehat itu amanah. Sakit pun amanah. Jadi apa yang datang pada kita semuanya Pak, ini semuanya titipan. Ya. Gerak kita, diam kita, pintar kita, bisa kita. Ya. Semua ini semua adalah atas kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Atas daripada ibaratnya Allah Subhanahu, keinginan kita juga dalam kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang memahami hakikat dirinya lemah ini, yang tidak ada upaya, maka dia senantiasa mengharap, meminta. Maka dikatakan Pak, banyak yang orang banyak tuh nanti di surga orang miskin. Ya, kenapa orang miskin ini sangat berhajat pada Allah? Dia ketika dia ingin berhajat suatu, minta pada Allah. Ketika sakit dia berhajat pada Allah, minta sembuh. Maka setiap saatnya selalu ada hubungan, kontak pada Allah. Nah, orang yang banyak hartanya, dia punya puncak villa punya dia, jabatan dia punya, rumah mewah dia punya, istri cantik ya oke. Maka sangat sedikit hajatnya Pak. Tapi hajat kepada orang miskin ini sangat dia berharap setiap saat. Setiap saat dia berharap pada Allah, minta pada Allah, takut pada Allah, harap pada Allah. Nah, ini Pak. Tapi bukan berarti orang kaya juga dia juga berhak juga untuk surga. Orang kaya yang beriman, yang amanah, yang takut pada Allah, ilmunya itu juga datang dari Allah, kekayaan juga dia dari Allah. Maka digunakan kekayaannya untuk mengikuti perintah Allah. Itu orang kaya yang beriman. Dia juga berhak untuk surga. Ya itu Pak. Jadi jangan kita mengakuilah bahwa kita ini punya apa-apa, bisa apa-apa, jangan Pak. Bisanya kita dibisakan sama Allah. Ya enggak? Harap selalu ada pada Allah, minta pada Allah. Itulah para hadirin. Jadi dikala kita Pak ada hajat, minta pada Allah, takut pada Allah, maka keuntungan dua Pak. Pertama, kita punya problem
hajat kita manusia tidak tahu, makhluk tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Insya Allah Allah akan Allah akan tunaikan hajat kita, Pak. Tapi kalau kita mengadu pada makhluk, minta pada makhluk ketika ada hajat, rugi juga dua, Pak. Makhluk tahu masalah kita dan masalah nggak beres. Orang tahu, kasihan ya kamu, kasihan ya lu. Kita ngadu pada makhluk, Pak, yang ada kecewa aja. Yang ada kecewa kalau kita minta pada makhluk kan. Yang ada kecewa, Pak, ya dapat enggak yang ada kecewa. Kenapa? Makhluk itu miskin. Ya, yang kaya hanya Allah. Maka minta pada Allah, harap pada Allah, takut pada Allah. Kan gitu, baru itu benar, Pak. Ya nggak minta pada yang maha kaya. Bukan minta yang maha miskin minta. Ya tambah kecewa, tambah kita yang ada hati kita jadi nggak tersalurkan. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya, Pak, ini kita ini diuji dua aja. Kemiskinan, kekayaan. Masalah yang menyenangkan dan masalah yang merumitkan. Dua saja ujiannya. Jika kita dapat masalah yang menyenangkan, kita tawajuh, itu dari Allah datangnya. Dikala orang membuat kita kesenangan, menyenangkan, itu dari Allah. Dikala orang menjengkelkan sama kita, itu dari Allah juga. Jadi datangnya orang membuat kita kesenangan sama. Datangnya orang membuat kita susah sama aja. Sebab dua-duanya dari Allah. Tidak ada masalah. Miskin, tetap dia tawajuh pada Allah. Kaya, tetap tawajuh pada Allah. Sakit, tetap tawajuh pada Allah. Miskin, tetap tawajuh pada Allah. Jadi nggak ada masalah. Tapi orang iman yang sangat ngedrop, iman yang lemah, datang miskin dia mengeluh kepada orang. Datang kaya itu digunakan menurut kemauannya dia. Jadi selalu masalah, Pak. Orang yang iman pas-pasan ini serba salah. Ya. Dikasih hujan kehujanan, dikasih panas kepanasan. Ya enggak? Selalu mengeluh. Kalau orang yang imannya pas-pasan. Maka iman itu harus diusahakan, Pak. Bila mau diusahakan, iman itu akan naik. Uang, Pak. Bapak punya uang nih berapa nih? Banyak ini. Berapa banyak pun akan habis kan? 10 juta, 1 miliar habis, Pak. Tapi bila uang itu Bapak usahakan, ya enggak? Diputar lagi, diusahakan lagi, Pak. Maka akan nambah. Begitu kah iman, Pak? Kalau iman diusahakan, hari-hari Bapak usaha atas iman, pikir atas iman, pikir atas kebesaran Allah, kemuliaan Allah, sampaikan lagi kebesaran Allah, dipikirkan lagi kebesaran Allah, maka iman Bapak akan hari kesempatan meningkat. Karena dipikirkan, diusahakan. Apapun Pak, kalau diusahakan dia akan meningkat. Dari Bapak usaha apapun, kalau Bapak diusahakan tuh, dipikirkan, pasti usaha itu akan maju. Akan meningkat lagi. Itu iman juga sama. Dipikirkan, diusahakan, enggak sampai Bapak usahakan lagi. Sampai ada orang, Pak, orang kerja kantor nih, sampai memikir kantor sampai nggak tidur, Pak, sampai lupa makan, lupa tidur, lupa makan untuk mikir kantor ini sampai maju. Agama juga sama begitu. Harus diusahakan, dipikirkan sehingga agama itu bisa maju dalam diri kita maupun kepada yang lain. Nah ini, Pak, ini mesti, Pak. Apapun yang Bapak membuat itu harus diusahakan. Nggak ada bim salabim, Pak, nggak ada instan, harus ada usaha. Kenapa berhasil? Karena ada usaha yang sungguh-sungguh, gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pelajaran Pak bagi kita nih, supaya semua pun perlu ada pembelajaran, perlu ada usaha. Kenapa usaha untuk mencari hidayah ini wajib, Pak? Satu hari kita, Pak, minta hidayah itu berapa kali, Pak? 17 kali. Minta hidayah, Pak. Apa hidayah? Petunjuk. Kita minta hari petunjuk mana Allah. Tapi cuma minta doang, nggak ada usaha gimana? Bapak pengen mobil cuma usaha doa doang, minta mobil, minta istri. Tapi Bapak nggak usaha atas mobil, nggak ada usaha atas istri. Mana bilang Bapak bisa istri? Bagaimana Bapak bisa punya mobil? Cuma menghayal. Begitu agama, Pak, perlu diusahakan, dipikirkan lagi, diusahakan lagi sampai agama itu wujud dalam diri Bapak sempurna. Bapak mati bisa ucapan la ilaha illallah. Baru itu Bapak nih sempurna, sesuai dengan doa dan usaha.
doa dan usaha, baru itu sejalan. Salah apa ya? Mudah-mudahan kita bisa pahami. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, astaghfiruka anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.